澎湃，我们是民族的脊梁，勇往直前。在这片土地。 Hai Sinemania semua, berjumpa kembali bersama Basi Bahas Sinema. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan rangkuman serial Kung Fu The Legend of Condor Heroes rilisan tahun 2024 part kedua. Bagi Sinemania yang baru bergabung, link video sebelumnya ada di kolom deskripsi ya. Tanpa memperpanjang spoiler, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Pada part sebelumnya sudah diceritakan bahwa Yang Tianxin akhirnya bertemu dengan istrinya Bao Xiaoru setelah 18 tahun terpisah. Namun pertemuan tersebut mengantar mereka pada kematian dan meninggalkan putra mereka Yang Kang yang kini menjadi salah satu pangeran dinasti Qin. Guo Jing yang dijodohkan dengan Mu Nianxi juga menolak menikahi gadis itu karena dia sudah jatuh cinta kepada Huang Rong, putri dari Huang Youxi yang dijuluki sebagai si sesat timur. Huang Rong menyadari bahwa keenam pendekar aneh sebagai guru dari Guo Jing tidak akan merestui hubungan mereka. Dia mengajak Guo Jing melarikan diri dan meninggalkan keenam gurunya. Guo Jing adalah pemuda yang jujur dan keras hati. Melarikan diri buatnya bukanlah sebuah solusi. Dia berjanji pada gadis itu untuk meyakinkan keenam gurunya sehingga tidak akan menghalangi kebersamaan mereka. Mereka lalu kembali ke Jiangnan, namun keenam pendekar aneh sudah tak berada di sana. Kisah ini ditarik mundur ke masa 18 tahun yang lalu di kuil Quanzhen. Pendeta Qi Shuji menerima kabar buruk tentang tragedi yang menimpa kedua sahabatnya, Gu Xiaotian dan Yang Tianxin. Dia lalu turun gunung dan mencari Duan Tiande yang menjadi dalang kejadian itu. Mendapat kabar bahwa Tiande bersembunyi di kuil Fahua, dia mendatangi tempat itu dan mengamuk. Dia meminta Biksu Jiaomo menyerahkan Duan Tiande yang bersembunyi di sana kepadanya. Di sana ia bentrok dengan 7 pendekar aneh Jiangnan yang memiliki kekerabatan dengan kuil Fahua. Kedua kubu sama-sama menderita luka dalam yang cukup parah. Setelah mereka semua terluka, Duan Tiande muncul dengan menyandra Li Ping yang didandani dengan pakaian prajurit. Duan Tiande berhasil mengadu domba kedua belah pihak agar saling bentrok dan memberikan kesempatan kepadanya untuk melarikan diri. Biksu Jiamo yang berusaha menahan Duan Tiande malah ditikam dan mengakibatkan kematiannya. Dalam kondisi terluka parah, mereka tak bisa menahan kepergian Tiande yang membawa istri Guo Xiaotian tersebut. Setelah berhasil memulihkan tenaga dalam masing-masing, Kezhen sebagai pemimpin 7 pendekar aneh meminta maaf kepada Qiu Chuji. Mereka juga bersepakat untuk mencari kedua janda pendekar Guo dan Yang, kemudian mengambil anak mereka sebagai murid. 18 tahun kemudian mereka akan mempertandingkan kedua anak itu untuk menguji kungfu siapakah yang lebih baik di antara mereka. Sekarang 18 tahun telah berlalu, namun hasilnya tak seperti yang diharapkan. Yang Kang sebagai murid pendeta Qiu malah tak mengakui ayahnya sendiri. Dia lebih memilih kemuliaan sebagai pangeran dinasti Qin yang seharusnya menjadi musuh mereka. Di sisi lain, Yang Kang yang masih terpukul tak kembali ke istana dan menghabiskan waktu dengan bermabuk-mabukan. Tanpa disengaja, dia bertemu kembali dengan Mu Nianxi di sebuah pasar. Nianxi membawa Yang Kang ke rumahnya dan menyuguhi makanan seadanya. Entah bagaimana Yang Kang yang biasanya selalu membanggakan kemewahan, kali ini merasa makanan yang disuguhkan Nianxi sangat lezat sekali. Mu Nianxi lalu memberikan mata tombak keluarga Yang kepada Yang Kang sebagai peninggalan dari Tianxin. Tiba-tiba Yang Kang menanyakan perjodohan Nianxi dengan Guo Jing. Dengan tegas gadis itu mengatakan bahwa dia tak mau menikah dengan Guo Jing. Nianxi mengatakan bahwa sebelum kejadian itu sebenarnya Yan Tianxin sudah menjodohkannya dengan Yang Kang. Nianxi meminta Yang Kang bertobat dan kembali ke desa Niu bersamanya.
Sementara itu, Gojing dan Huang Rong melakukan perjalanan sambil bermain-main. Tanpa sengaja, Gojing menendang bola yang dilemparkan Huang Rong hingga mengenai seseorang. Pengemis tua itu marah dan mengusir kedua remaja yang sudah mengganggu tidur siangnya. Huang Rong yang keras kepala malah tak mau pergi dan mengajak pria tua itu berdebat. Huang Rong menantang si pengemis untuk bertanding main bola yang dikenal sebagai permainan cuju. Pria itu menancapkan tongkatnya ke tanah. Siapa yang bisa menendang bola mengenai tongkat itu akan dianggap sebagai pemenang. Gojing mendapat kesempatan pertama. Namun dia malah merusak bola tersebut. Pertandingan tak bisa dilanjutkan. Pengemis itu lalu mengajak mereka untuk mengganti permainan. Dia menantang Gojing untuk bertanding tidur. Siapa yang terbangun lebih dahulu akan dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Ketika mereka berdua tidur, Huang Rong sibuk membuat masakan. Dan itu ternyata mempengaruhi pengemis tua tersebut. Namun tak lama kemudian, tabib liang yang mencari Gojing muncul di sana. Tabib liang memang bukan tandingan pemuda itu. Dia berhasil menangkap Gojing. Namun tiba-tiba tabib liang menjadi sangat terkejut melihat siapa yang muncul. Dia segera berlutut meminta ampun pada si pengemis tua. Huang Rong mengambil sepotong kayu dan memukul tabib liang. Tapi malah dihalangi oleh Gojing yang kemudian mengusir pria tua tersebut. Malam itu mereka melanjutkan menikmati masakan-masakan Huang Rong yang memang sangat lezat. Si pengemis menikmati masakan itu seperti sudah tak makan berbulan-bulan. Dia memuji kalau masakan Huang Rong sangatlah enak, tak berbeda dengan masakan di dapur istana. Huang Rong memberi kode kepada Gojing agar memberikan jatah makanannya kepada pengemis tersebut. Dari awal pertama bertemu sebenarnya Huang Rong sudah menyadari bahwa pengemis tua di hadapan mereka adalah Hong Gikong, si pengemis utara, salah satu dari 4 pendekar sakti di zaman itu. Gikong memberikan sebuah senjata rahasia sebagai pembayar ayam yang dimakannya. Huang Rong kembali memberikan kode agar Gojing mengembalikan benda itu. Huang Gikong tak perlu membayar makanannya. Huang Rong juga menambahkan bahwa dia masih memiliki banyak resep masakan yang enak dan dia bisa menghidangkannya pada pengemis tua itu jika Gikong mau mengajari mereka beberapa jurus andalannya. Gikong yang melihat jurus Huang Rong tadi sudah menebak bahwa gadis di hadapannya adalah putri Huang Yosi. Dia mengatakan bahwa Huang Rong cukup belajar kepada ayahnya saja. Tapi Huang Gikong mengatakan bahwa Gojing terkesan bodoh dan tak bisa apa-apa. Ia memastikan bahwa si sesat timur tak akan mengizinkan Gojing menikahi putrinya. Huang Rong berusaha membujuk Gikong mengangkat Gojing sebagai murid agar ayahnya mau mengizinkan hubungan mereka. Tapi Gikong menolak. Pengemis tua itu kemudian meninggalkan mereka berdua. Huang Rong tak menyerah. Dia kembali memasak masakan yang baunya membuat Huang Gikong tak bisa menahan seleranya. Pengemis tua tersebut segera menuju ke tempat aroma sedap itu berasal. Huang Rong yang mengetahui bahwa Huang Gikong sudah berada di sekitar mereka, segera menceritakan kehebatan pengemis utara kepada Gojing. Huang Gikong akhirnya tak tahan lagi dan keluar dari persembunyiannya. Mereka kembali menjamu pengemis utara dengan berbagai makanan yang lezat. Setelah menikmati banyak makanan enak, Huang Gikong akhirnya setuju untuk mengajarkan sebuah jurus kepada Gojing. Tapi dia tak mau menjadikan Gojing muridnya. Dia hanya akan mengajarkan jurus itu sekali saja. Bisa tidaknya Gojing mempelajarinya tergantung pada peruntungan pemuda itu sendiri. Dia memperlihatkan jurus pertama dari 18 tapak pembunuh naga. Jurus penyesalan naga meraung. Gojing sangat terkejut melihat kekuatan jurus tersebut. Gikong lalu menjelaskan intisari dari jurus tersebut kepada Gojing dan menyuruhnya mencoba. Setelah beberapa hari berlatih, akhirnya Gojing berhasil menguasai jurus pertama dari 18 tapak penakluk naga. Tanpa disangka-sangka suatu malam, Ouyang Qi muncul di sana dan menemukan mereka.
Dia bertujuan membawa Huang Rong bersamanya. Go Jing menjadi marah dan mereka pun bertarung. Akan tetapi, Go Jing masih belum bisa mengimbangi Ouyang Qi. Beruntung Hong Qi Kong muncul dan membantunya. Menyadari siapa yang berada di hadapannya, Ouyang Qi tak berani sembarang bertindak. Hong Qi Kong juga menyadari bahwa pria di depannya memiliki hubungan dengan si racun barat Ouyang Feng dan tak mau berurusan lebih jauh dengannya. Malam harinya, Hong Qi Kong menceritakan bahwa di dunia persilatan ada 5 orang yang dianggap sebagai kekuatan tertinggi. Mereka adalah si Dewa Pusat Wang Chongyang dari Sekte Quanzhen yang sudah wafat, si racun barat Ouyang Feng, si sesat timur Huang Yosi, Kaisar Selatan Duan Zixing, dan dirinya sendiri si pengemis utara. Hong Qi Kong mengatakan bahwa dia sudah terlalu lama bersama kedua remaja itu. Dia mohon pamit untuk melanjutkan perjalanannya. Huang Rong segera menahan pengemis tua itu. Dia mengatakan bahwa kejadian hari ini membuktikan bahwa jurus yang diturunkan Qi Kong kepada Go Jing ternyata tidak cukup untuk melindungi diri mereka dari Ouyang Qi. Dia memujuk Hong Qi Kong agar mengajarkan beberapa jurus lagi kepada Go Jing. Pujukannya berhasil. Bahkan Huang Qi Kong juga menurunkan dasar-dasar dari jurus tongkat pemukul anjing kepada Huang Rong. Setelah beberapa waktu berlatih, Go Jing sudah menguasai 15 jurus dari 18 tapak penakluk naga. Hong Qi Kong mengatakan bahwa dia hendak melanjutkan perjalanannya. Huang Rong berusaha menahan dan merayu pengemis utara untuk menurunkan 3 jurus yang tersisa. Tapi sepertinya kali ini orang tua itu tak bergeming. Malam itu, Yang Kang mendatangi Pangeran Wang Yan Hongli. Dia mengatakan bahwa dia ingin berpamitan dan kembali ke desa Niu tempat asalnya. Wang Yan Hongli berusaha menghalangi keinginan Yang Kang. Walaupun Yang Kang bukan putra kandungnya, namun dia sangat menyayangi pemuda yang dibesarkan dari bayi tersebut. Keesokan harinya, Yang Kang menemui Muniansi dan mengatakan bahwa dia belum bisa meninggalkan istana. Dia beralasan bahwa dia akan berusaha mendapatkan kitab perang Jenderal Yu Fei yang sedang dicari Wang Yan Hongli dan menyerahkannya kepada para pejuang Song. Di tengah hutan, Huang Rong yakin bahwa Hong Qi Kong tak pergi jauh. Dia masih ingin berusaha memancing pengemis sakti tersebut, tapi mereka kehabisan bahan mentah. Go Jing lalu pergi ke kota untuk berbelanja kebutuhan mereka. Tak lama Go Jing pergi, tempat itu didatangi oleh ular-ular peliharaan Ouyang Qi. Huang Rong berusaha melindungi diri, namun tak ayal seekor ular berhasil menggigitnya. Tak lama kemudian, Huang Rong mulai kehilangan kesadarannya. Ketika Go Jing kembali, dia tak menemukan Huang Rong di sana. Hanya ada beberapa ekor bangkai ular. Go Jing segera menyadari bahwa Huang Rong telah diculik oleh Ouyang Qi. Go Jing lalu berusaha mencari Huang Rong. Huang Rong mendengar teriakan Go Jing memanggilnya. Dia segera melemparkan sebuah jarum ke arah suara itu. Ouyang Qi melanjutkan perjalanannya menggunakan pedati. Tapi tiba-tiba seseorang menghalangi jalannya. Ouyang Qi berusaha menyapa orang yang menghalanginya tersebut. Namun tanpa disadari semua dayang-dayangnya dilumpuhkan. Go Jing muncul dan membebaskan Huang Rong. Ternyata itu hanyalah boneka kayu. Ouyang Qi tertipu. Mereka pun bertarung. Berkat jurus yang diajarkan Hong Qi Kong, Go Jing kali ini bisa mengimbangi Ouyang Qi. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Ouyang Qi segera melarikan diri. Sementara itu, Pangeran Wang Yan Hongli mendapat berita bahwa pejuang Song bekerja sama dengan orang-orang Mongol untuk menekan kerajaan Qin. Dia memerintahkan Yang Kang untuk menyusup ke daerah Song dan menggagalkan kerjasama mereka. Song dan Mongol tak boleh bersatu. Yang Kang lalu menemui gurunya Miao Changfeng dan meminta bantuan sang guru untuk menjalankan misi di daerah Song. Sementara itu, Huang Rong yang sedang bersama Go Jing melihat Muniansi. Dia kemudian menghampiri gadis itu. Muniansi yang tak mengenal Huang Rong menjadi heran dengan kedatangannya. Huang Rong kemudian menanyakan apakah Muniansi mengenal Go Jing.
Huang Rong kemudian merebut salah satu belati dan berlari meninggalkan Nianxi. Huang Rong sebenarnya merasa cemburu karena gadis itu menyimpan belati bertuliskan nama Go Jing sebagai tanda perjodohan. Walaupun dia tahu Go Jing tak mencintai Nianxi, tapi tetap saja hal itu membuatnya sakit hati. Nianxi yang menganggap belati itu adalah warisan dari ayahnya lalu menyerang Huang Rong. Tapi tentu saja putri Huang Youxi itu lebih lihai. Huang Rong lalu meminta Nianxi bersumpah bahwa dia tak akan menikah dengan Go Jing seperti permintaan Yang Tianxin. Nianxi tersenyum dan mengatakan bahwa dia memang tak ingin menikahi Go Jing. Dia memiliki orang lain di hatinya dan itu adalah Yang Kang. Walaupun Yang Kang tidak tergolong pemuda yang baik, namun itu adalah karena lingkungannya. Nianxi merasa bahwa dia bisa memahami dan akan berusaha membawa Yang Kang kembali ke jalan yang benar. Nianxi yang memahami situasi lalu memberikan belati dengan nama Go Jing kepada Huang Rong, kemudian melanjutkan perjalanannya. Di sebuah kedai makan, Nianxi mendengar dua orang membicarakan kedatangan utusan Qin ke daerah Song yang adalah seorang pangeran. Nianxi lalu mengikuti kedua orang tersebut ke sebuah dermaga. Sementara itu, Huang Rong dan Go Jing yang sedang melakukan perjalanan di sungai bertemu dengan seorang tua yang menghadang perjalanan mereka. Orang itu mengatakan bahwa kakinya cedera dan tak bisa berdiri. Pria itu adalah Lu Changfeng, kepala desa Guyun. Dia tertarik dengan lagu yang tadi dinyanyikan Huang Rong dan mengundang kedua pemuda itu ke rumahnya di desa. Mereka dipandu oleh Lu Guanyin, putra kepala desa. Huang Rong merasa aneh menyadari bahwa jalan yang mereka lalui sangat mirip dengan formasi Qimendunjia, sebuah formasi yang hanya difahami oleh orang-orang Pulau Persik. Mereka sampai di kediaman Lu Changfeng dan diantar untuk beristirahat. Pelayan yang mengantar mereka menasehati agar kedua remaja itu untuk tidak keluar di malam hari. Hal itu membuat Huang Rong menjadi curiga seakan-akan ada sesuatu yang tersembunyi di desa kecil tersebut. Malam hari Huang Rong terbangun dari tidurnya. Dia lalu membangunkan Go Jing dan mengatakan bahwa ada suara aneh yang terdengar di luar. Mereka mengendap-endap keluar, tapi tersesat dalam formasi Qimendunjia. Mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Huang Rong yang sedikit banyak memahami formasi tersebut menemukan sebuah pintu rahasia. Mereka pun berhasil keluar dari formasi yang membingungkan itu. Mereka sampai di dermaga dan melihat banyak orang berkumpul di sana. Orang-orang ini dipimpin oleh putra kepala suku Lu Guanyin. Mereka berencana menghadang utusan dinasti Qin yang dikabarkan akan melewati desa mereka. Mereka kemudian mencegat perahu yang membawa Yang Kang dan berhasil menangkapnya. Go Jing yang melihat Yang Kang tertangkap berkeinginan untuk menolong, namun dihalangi oleh Huang Rong. Go Jing berusaha meyakinkan Huang Rong bahwa Yang Kang bukanlah orang jahat. Dia hanyalah dimanfaatkan oleh Pangeran Wang Yan Hongli, ayah angkatnya. Yang Kang dihadapkan kepada kepala desa Lu Changfeng. Yang Kang mengejek kepala desa pengecut karena menangkapnya dengan cara keroyokan. Lu Guanyin merasa terpancing dan menantang Yang Kang berduel. Mereka pun bertarung. Lu Changfeng terkejut melihat Yang Kang mengeluarkan jurus cakar tulang putih 9 yin. Melihat putranya dijatuhkan, Lu Changfeng segera turun tangan. Lu Changfeng menanyakan hubungan Yang Kang dengan sepasang mayat iblis. Tapi Yang Kang mengatakan tak mengenal mereka. Lu Changfeng memerintahkan anak buahnya menahan Yang Kang. Huang Rong dan Go Jing yang kembali ke kamar mendengar langkah seorang yang terdengar terburu-buru. Ketika mereka mengikuti orang itu, ternyata ia adalah Mu Nianxi. Melihat Nianxi terjebak dalam formasi Qimendunjia, Huang Rong membantunya menemukan jalan keluar. Dia juga menjatuhkan dua pengawal desa yang memergoki Nianxi.
Yang Kang sangat terkejut melihat Muniansi muncul di hadapannya. Dia meminta gadis itu mengirimkan pesan kepada gurunya di kuil Dewi Bumi di sebelah utara Suzhou. Dia juga melarang Niansi untuk bertemu dengan Miao Changfeng. Cukup memberikan sebuah pesan di papan yang diukir agar si mayat besi tak melukai Muniansi. Muniansi sampai di tempat yang dikatakan Yang Kang. Dia meletakkan papan itu dan menindihnya dengan beberapa tengkorak seperti perintah Yang Kang. Namun tiba-tiba ternyata yang muncul adalah Ouyang Ke yang langsung menotoknya. Ouyang Ke menyuruh dayang-dayangnya membawa pergi Niansi. Tak lama kemudian Miao Changfeng datang ke sana. Dia menemukan papan yang ditinggalkan Niansi. Ouyang Ke kembali muncul dan meminta Miao Changfeng menyerahkan kitab 9 yin kepadanya. Si mayat besi tanpa basa-basi langsung menyerang pemuda itu. Ouyang Ke memanggil ular-ularnya. Tiba-tiba muncul seseorang yang menggunakan topeng sambil meniup seruling. Melihat Ouyang Ke melarikan diri, si orang bertopeng juga meninggalkan tempat itu. Sementara itu di desa Guyun, Lu Guanyin muncul dengan membawa sebuah bingkisan. Ternyata itu adalah sebuah tengkorak dengan lubang 5 jari. Ketua Lu segera menyadari bahwa itu adalah pesan kematian dari sepasang mayat iblis. Lu Changfeng segera memerintahkan agar Guan Yin membawa ibunya ke desa sebelah dan bersembunyi di sana. Desa Guyun sedang dalam bahaya. Dia memiliki masalah mendalam dengan sepasang mayat iblis. Lu Changfeng mengantarkan kedua pemuda itu ke dermaga dan meminta mereka meninggalkan desa Guyun agar tak terlibat dalam masalah ini. Dia menghadiahi beberapa tael emas sebagai hadiah pernikahan mereka nantinya. Gu Jing dan Huang Rong tersipu malu karena niat hati mereka dengan mudah terbaca oleh sang kepala desa. Dia juga memberikan sebotol obat yang ternyata adalah pil giok 9 bunga. Sang kepala desa sangat terkejut karena ternyata Huang Rong mengetahui obat yang diberikannya. Namun tiba-tiba muncul seseorang aneh yang membawa guci besar berisi air yang adalah ketua telapak pasir besi Qiu Qianren. Kedatangannya bertujuan membantu desa Guyun menghadapi kedua mayat iblis. Qiu Qianren adalah seorang pendekar besar yang bisa disejajarkan dengan kelima pendekar sakti zaman itu. Dengan kemunculan Qinren, kedua remaja itu pun menunda keberangkatan mereka. Qiu Qianren termasuk orang yang suka membanggakan diri. Dia meminta Lu Guanyin menyerangnya untuk memberikan arahan dan sekaligus mempertontonkan kehebatannya. Tiba-tiba seseorang pengawal memberitahukan bahwa ada 6 orang aneh yang menerobos desa mereka. Kali ini yang datang adalah ke-6 pendekar aneh Jiangnan. Gu Jin segera melerai pertikaian Guan Yun dengan ke-6 gurunya tersebut. Mengetahui bahwa Gu Jing masih bersama Huang Rong, Ge Zhen menjadi marah, namun Huang Rong mengatakan bahwa mereka harus mengesampingkan urusan itu terlebih dahulu karena sebentar lagi sepasang mayat iblis akan datang ke desa tersebut. Dengan bergabungnya ke-6 pendekar aneh, desa Guyun menjadi lebih kuat. Lu Changfeng tak lagi khawatir dengan kedatangan musuhnya itu. Namun tiba-tiba Gu Qianren menyatakan hal yang membuat marah semua orang. Dia meminta agar ketua Lu membebaskan Yang Kang agar tak terjadi bentrokan antara pejuang Song dengan kerajaan Qin. Bagaimanapun sekarang dinasti Qin sudah berkuasa dan mereka tak mungkin mengakhiri hal itu. Gu Qianren kembali mempertontonkan kebolehannya. Semua orang tercengang melihat gelas giok itu terpotong rapi seperti ditebas dengan sebuah pedang yang tajam. Dia juga menantang ke-6 pendekar aneh tersebut secara bersama-sama. Gu Jing menengahi mereka dan mengatakan bahwa dialah yang akan menggantikan gurunya menghadapi Qiu Qianren. Mereka terkejut melihat Gu Jing terkena pukulan. Namun ternyata pemuda itu tak apa-apa.
Kali ini Go Jing sengaja menerima pukulan itu dengan dadanya. Dia lalu mengatakan bahwa pukulan Qianren hanyalah pukulan kosong biasa dan tidak mengandung tenaga dalam sama sekali. Ku Qianren mengatakan bahwa dia sengaja tak menggunakan tenaga dalam karena kasihan kepada Go Jing yang masih amat muda. Tapi tiba-tiba Miao Changfeng yang ditunggu-tunggu muncul di ruangan itu. Ternyata Lu Changfeng adalah kakak seperguruan Miao Changfeng. Si mayat besi mengatakan bahwa kakak tertua mereka sudah dibunuh orang. Merasa bahwa mereka berada pada posisi yang tak menguntungkan, keenam pendekar aneh berinisiatif menyerang Miao Changfeng terlebih dahulu. Tapi kungfu Miao Changfeng sudah meningkat jauh. Keenam pendekar itu dijadikan bulan-bulanan. Qiu Qianren yang hendak melarikan diri ditangkap oleh Huang Rong. Tapi dia tiba-tiba mengatakan bahwa Huang Yosi sudah tewas di tangan 7 pendekar Quan Zhen. Pertempuran menjadi terhenti. Miao Changfeng, Lu Changfeng, dan Huang Rong merasa sangat terpukul mendengar kabar tersebut. Lu Changfeng akhirnya menyadari siapa Huang Rong sebenarnya. Miao Changfeng mengajak Lu Changfeng menyerang sekte Quan Zhen untuk membalas kematian guru mereka. Tiba-tiba Chu Zong menghentikan mereka dan mengatakan bahwa Qiu Qianren adalah seorang pembohong. Dia mengambil sebuah gelas giok dan mengeluarkan sebuah cincin yang tadi dicurinya dari Qianren ketika bertarung. Ternyata batu itu adalah sejenis permata yang bisa memotong giok. Dengan teknik ini, Qiu Qianren terlihat seperti memiliki tenaga dalam yang luar biasa. Dengan reputasi seperti ini, maka ucapan Qiu Qianren belum bisa dikatakan sebagai sebuah kebenaran. Chu Zong, si pencuri sakti, lalu mengeluarkan barang-barang lain dari Qianren. Ternyata semua keahlian yang diperagakan Qianren tadi hanyalah sebuah trik sederhana menggunakan alat-alat tersebut. Lu Changfeng kembali menanyakan kebenaran tentang Huang Yosi. Qianren mengatakan bahwa dia mendengar berita itu dari Hong Qikong yang dikalahkannya sebulan yang lalu. Mendengar itu, Huang Rong menjadi tersenyum. Sebulan yang lalu, pengemis sakti itu sedang bersama mereka dan mengajari 18 tapak naga kepada Go Jing. Sudah bisa dipastikan bahwa berita yang dibawa Kon Qianren adalah bohong belaka. Mereka lalu menyiksa Qianren agar mengatakan hal yang sebenarnya. Setelah mengakui bahwa dia tak tahu apa-apa tentang Huang Yosi, Miao Changfeng pun melepaskan Qiu Qianren. Setelah itu, Miao Changfeng mengatakan pada Lu Changfeng bahwa tujuannya datang ke desa Goyin adalah untuk membebaskan muridnya Yang Kang. Akan tetapi, Huang Rong mengatakan bahwa lebih baik Yang Kang ditahan sementara waktu di sana untuk menyadari kesalahannya. Lu Changfeng lalu mengajak Miao Changfeng mengunjungi guru mereka di Pulau Persik sekalian membuktikan bahwa si Sesat Timur tidak mengalami masalah apapun. Sayangnya Miao Changfeng tidak berani bertemu dengan sang guru. Dia berniat membalaskan kematian kekasihnya Xuan Feng terlebih dahulu. Setelah itu dia akan datang ke Pulau Persik dan bunuh diri di hadapan Huang Yosi sebagai penebusan dosanya. Dia kemudian menantang keenam pendekar aneh untuk menyelesaikan masalah di antara mereka. Namun Go Jing menghalanginya dan mengatakan bahwa dialah yang membunuh si mayat tembaga. Huang Rong yang pintar berusaha memanipulasi Miao Changfeng sehingga si mayat besi mengatakan bahwa dia bisa membunuh Go Jing hanya dalam 3 jurus. Jika 3 jurus dia tak berhasil, maka dendam di antara mereka dianggap lunas. Go Jing malah menaikkan batasan Miao Changfeng hingga 15 jurus. Itu setara dengan jurus yang diajarkan Hong Qikong kepadanya. 18 telapak penakluk naga hingga jurus ke-15. Mereka pun bertarung. Keenam pendekar aneh merasa terkejut melihat jurus yang dikeluarkan Go Jing. Itu jelas bukan ilmu yang mereka ajarkan. Setelah 15 jurus berlalu, Miao Changfeng tak mau berhenti. Baginya, ini bukan pertandingan melainkan pembalasan dendam. Huang Rong yang menyadari bahwa Miao Changfeng bisa mendengar gerakan Go Jing meminta pemuda itu mengurangi kekuatan suara di telapak tangannya.
Di saat Miao Changfeng tak bisa menghindar, seseorang muncul membantunya. Orang bertopeng itu membawa si mayat besi ke hutan dan mengatakan bahwa Miao Changfeng sudah mempermalukan gurunya. Dengan kekalahannya, maka dunia persilatan akan mengatakan bahwa si pengemis utara lebih hebat dari si sesat timur. Miao Changfeng merasa bersalah dan berniat kembali mencari Gojing untuk mengadu nyawa. Orang bertopeng itu menahannya dan mengobati luka dalam Miao Changfeng. Di desa Goyun, 6 pendekar aneh mulai bisa menerima kehadiran Huang Rong. Hanya Kezen yang masih terlihat tak senang kepadanya. Tapi setelah Huang Rong keluar, Kezen menghabiskan sop yang dibuat Huang Rong. Tanpa diduga, Miao Changfeng kembali mencari Gojing dan menantangnya bertarung sampai mati. Kali ini telapak tanpa suara Gojing tak lagi berefek. Ternyata ada orang yang melemparkan kerikil pada setiap pergerakan Gojing sehingga si mayat besi bisa mengetahui keberadaan pemuda tersebut. Huang Rong berusaha menghalangi lemparan kerikil itu namun tak berhasil. Akhirnya Huang Rong mengetahui bahwa orang bertopeng yang membantu Miao Changfeng tak lain adalah ayahnya sendiri, Huang Yosi. Kedua murid Pulau Persik pun terperangah mengetahui kehadiran sang guru. Mereka kemudian masuk ke aula desa Goyun. Pada kesempatan ini, Huang Yosi meminta kembali kitab 9 yin yang dicuri oleh Miao Changfeng. Tapi ternyata kitab itu tak ada lagi di tempatnya. Huang Yosi menjadi marah dan memberikan 3 hukuman kepada Miao Changfeng. Si mayat besi harus mencari kembali kitab 9 yin, membunuh orang yang pernah membaca kitab tersebut. Yang ketiga, mencari saudara seperguruannya ataupun penerus mereka dan membawa orang-orang tersebut ke Pulau Persik. Miao Changfeng juga harus melumpuhkan ilmu yang dipelajarinya dari kitab 9 yin. Setelah Miao Changfeng pergi, Huang Yosi memberikan sebuah kitab kungfu kaki kepada Lu Changfeng agar dia bisa berjalan kembali. Merasa semua urusannya selesai, si sesat timur mengajak putrinya kembali ke Pulau Persik. Namun gadis itu menolak. Dia masih ingin bersama Gojing yang ia cintai. Melihat sang ayah akan melampiaskan kekesalannya kepada Gojing, Huang Rong segera mengajak Huang Yosi pulang ke Pulau Persik. Gojing menyusulnya dan mengatakan bahwa Huang Rong sebenarnya belum ingin pulang. Huang Yosi yang sudah mengetahui bahwa Gojing adalah bocah yang membunuh muridnya 10 tahun yang lalu menjadi marah. Namun Huang Rong berusaha menahan sang ayah. Gojing lalu berjanji kepada Huang Rong untuk menyusulnya ke Pulau Persik. Sementara itu, Duan Tiande muncul di desa Goyun dan menjatuhkan 2 orang pengawal. Dia bertujuan membebaskan Pangeran Wang Yenkang. Duan Tiande adalah orang Song yang berkhianat dengan bekerja sama dengan dinasti Qin. Dia membantu Yang Kang karena berharap mendapat jasa yang besar dari Pangeran Wang Yen Hongli. Duan Tiande juga menceritakan bahwa dia sudah mengenal Pangeran Wang Yen Hongli dari 18 tahun yang lalu. Dia pernah membantu Pangeran Wang Yen Hongli menumpas sekelompok pemberontak di desa Niu. Mendengar nama desa Niu disebut, Yang Kang terlihat memikirkan sesuatu. Yang Kang kemudian menangkap Duan Tiande dan membawanya kepada ke-6 pendekar aneh. Dia mengatakan bahwa dia sebenarnya hanya berpura-pura setia kepada Wang Yen Hongli dan bertujuan mendapatkan peninggalan Jenderal Yuan Fei untuk kejayaan dinasti Song. Dia juga menangkap Duan Tiande yang tadi membebaskannya dan menyerahkan pria itu kepada para pendekar. Mengetahui yang berada di depan mereka adalah Duan Tiande, semua pendekar menjadi sangat emosi. Namun Duan Tiande mengatakan kepada Gojing bahwa yang menghabisi Gua Xiaotian adalah Wang Yen Hongli. Yang Kang yang memang tak sabaran segera menghabisi Duan Tiande. Malam itu, Yang Kang dan Gojing bercerita seperti 2 sahabat baik. Mereka bahkan sepakat untuk mengangkat saudara melalui sumpah darah. Keesokan harinya mereka semua berpamitan kepada Lu Changfeng. Gojing juga berpamitan untuk berpisah dengan ke-6 gurunya.
Dia berencana untuk membalaskan dendam ayahnya dengan membunuh Wang Yan Hongli bersama Yang Kang yang kini sudah menjadi saudaranya. Sebelum berpisah, Kizhen kembali mengingatkan Go Jing untuk tetap datang ke restoran Susan di Qianxiang pada hari pertama bulan ke-7. Perjalanan Go Jing dan Yang Kang sampai di kota Liang. Mereka berencana mencari rumah makan untuk sekedar mengisi perut. Sesampainya di kedai itu, pemilik kedai mempersilahkan mereka masuk dan mengatakan bahwa sudah ada orang yang membayarnya untuk melayani mereka berdua. Yang Kang menebak bahwa mereka melakukan hal itu adalah atas perintah Ketua Lu. Setelah selesai makan, mereka meneruskan perjalanan. 10 tahun yang lalu desa Ular Putih kehilangan pemimpin. Ibu Ouyang Ke yang mewakili ayahnya sebagai kepala desa telah tewas. Para tetua berniat mengangkat ketua baru untuk mengurus desa. Di saat yang sama, Ouyang Feng muncul dan mengalahkan mereka semua. Dia kemudian mengangkat keponakan Ouyang Ke untuk menggantikan ibunya sebagai ketua desa. Ouyang Feng juga memilih beberapa gadis menjadi muridnya dan sekaligus sebagai pengawal Ouyang Ke. Ouyang Ke sangat merindukan ibunya, berusaha mencari kemiripan para gadis itu dengan sang ibu yang sudah wafat. Di saat dia menemukan seorang gadis yang mirip dengan ibunya, ternyata gadis itu malah memilih mati dengan kekasihnya yang dihabisi Ouyang Ke. Salah satu alasan Ouyang Ke menahan Nianzi karena gadis itu memiliki kemiripan dengan ibunya. Dia menahan Mu Nianzi di sebuah makam tua, memasukkannya ke dalam peti mati dan menguburnya hidup-hidup. Di sisi lain, Go Jing dan Yang Kang sampai di kota Jintan. Di sini kejadian kembali berulang. Pemilik penginapan mengatakan bahwa ia disuruh menjamu mereka berdua dan sudah dibayar. Go Jing yang memakan masakan itu merasa mengenal masakan tersebut. Dia yakin bahwa makanan ini dipesan oleh Huang Rong karena memiliki rasa yang amat mirip. Go Jing mengatakan pada Yang Kang bahwa dia ingin berangkat malam ini ke kota berikutnya. Go Jing segera memacu kudanya menuju Baoying. Sesampainya di sana, dia mencari sebuah penginapan terbesar dan memesan kamar di pinggir jalan. Malam itu, Go Jing sengaja tidak tidur dan selalu memperhatikan ke arah jalan. Tiba-tiba dia mendengar suara perempuan yang meminta menyiapkan makanan terbaik untuk mereka. Dan itu benar-benar Hong Rong yang dirindukannya. Keesokan harinya, mereka menikmati bakpao di pasar. Mereka mendengar orang-orang menceritakan tentang beberapa gadis yang tiba-tiba menghilang dan kembali muncul di rumah mereka. Penduduk kota merasa bahwa itu adalah ulah partai Kaipang. Tiba-tiba Huang Rong melihat sebuah tanda yang merupakan isyarat dari ketua sekte pengemis Kaipang. Mereka lalu mengikuti arah panah di tanda tersebut. Ternyata itu adalah beberapa anggota sekte Kaipang yang sepertinya melenceng dari aturan yang dibuat Hong Kikong. Mereka berdua membuntuti orang-orang tersebut ke sebuah rumah. Seorang gadis menyambut mereka. Dia adalah Cheng Yaojia, murid pendeta Sun Bu'er yang masih ada hubungannya dengan sekte Quanzhen. Ternyata sekte Kaipang juga sudah mendengar menghilangnya beberapa orang gadis yang lebih dikenal sebagai pengantin hantu tersebut. Sekte Kaipang yang menyelidiki hal ini menemukan bahwa di setiap rumah gadis yang menghilang ditemukan bunga berwarna biru yang hanya tumbuh di daerah barat. Kebetulan bunga yang paling baru ditemukan di pintu rumah keluarga Cheng. Oleh karena itu, mereka berada di sana dan berniat menjaga Cheng Yaojia. Siapakah yang menculik para gadis dan meninggalkan bunga biru tersebut? Akan kita lanjutkan pada episode berikutnya. See you guys!